Jadi saya akan berbicara sedikit atau kita bahas sedikit soal makan sahur. Sedang cahaya mereka muncul di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya bikin video ini, jam menunjukkan jam 3:40 subuh atau pagi atau dini hari. Seperti biasa pada bulan Ramadan ini, jam-jam segini adalah jam-jam makan sahur. Jadi saya baru saja selesai melaksanakan makan sahur. Jadi saya akan berbicara sedikit atau kita bahas sedikit soal makan sahur. Makan sahur termasuk makanan berat. Jadi makan nasi setelah lauk-lauknya seperti makan siang hari. Jadi kita makan sahur, makannya 2/3 malam. Yang jadi pemikiran kita, makan sahur ini cukup unik atau cukup gimana keunikannya. Kalau kita mengikuti anjuran dokter, pada umumnya kita dilarang makan malam atau mengurangi makan malam, khusus makan yang berat-berat. Nah, malam itu adalah waktu istirahat. Tapi di dalam bulan Ramadan, sebagian besar orang melaksanakan makan malam atau makan 2/3 malam. Walaupun sudah istirahat dari sepulang salat tarawih, udah tidur, tapi tetap bangun dan makan sahur. Kenapa? Karena memang besok kita puasa atau tidak makan dan minum seharian. Tapi itu bukanlah suatu hal yang aneh. Yang anehnya itu perubahan pola makan kita dari siang menjadi malam, sedangkan pola istirahat tidak berubah. Kita malamnya tetap istirahat, tetap makan sahur. Makanan sahur nih makan yang berat, makan nasi pakai lauk dan sayur-sayuran juga. Tapi kebanyakan ya mungkin sayurannya agak kurang karena 2/3 pagi. Yang penting makan sahur, makan nasi. Selama lama waktunya, ada waktunya sebulan. Tapi banyak penelitian berbicara bahwa selama bulan Ramadan orang-orang itu pada sehat semua. Bahkan yang sudah penyakit diabetes pun akan merasa sehat
selama sebulan. Dia tetap makan sahur malamnya, tapi siangnya memang puasa sehari full. Tapi yang jadi uniknya itu ya, kita makan berat di tengah malam waktu kita istirahat, makan tidak membuat kita tuh sakit atau ya timbul sakit baru atau gimana, tidak, sangat jarang. Walaupun mungkin di rumah sakit dokter pernah menganjurkan bahwa yang sakit itu makannya tetap siang, jangan puasa. Tapi bagi yang kuat, yang merasa kesempatan itu diberikan saat sekarang, mereka akan tetap bertahan puasa, mereka akan sahur malamnya. Jadi itu ini soal kesempatan. Karena kesempatan ini diberikan setiap orang belum tentu sama. Memang tahun atau hari atau bulan akan berlanjut, tapi untuk seseorang itu tidak bisa ditentukan apakah dia masih dikasih kesempatan untuk Ramadan tahun depan. Itu Allahu a'lam. Karena memang itu bukan kekuasaan manusia, itu kekuasaan prerogatif yang maha kuasa. Jadi satu keajaiban yang diberikan ialah orang yang berpuasa makan sahur, makan 2/3 malam, makanan berat, tidak membuat tubuh itu sakit atau membuat penyakit baru, tidak. Bahkan orang yang punya penyakit mah kronis saja, kadang-kadang selama bulan Ramadan malah nggak kambuh-kambuh. Itu satu keajaiban atau keunikan makan sahur. Ya, di dalam bulan Ramadan memang dianjurkan atau disunahkan makan sahur itu. Dan makan sahur ini memang yang utama itu niatnya. Apabila niatnya sudah untuk berpuasa, makan sahur juga tidak menjadi utama. Kadang-kadang ada orang yang makan sahurnya hanya air putih aja segelas, kadang-kadang hanya dengan 3 biji kurma, kadang hanya dengan sepotong roti. Tapi yang sebagian besar makan makanan berat, yaitu nasi. Tapi bagi mereka yang sahurnya ya ala kadarnya seperti air putih atau roti atau kurma, tidak mengurangi energi mereka pada siang hari besoknya selama 1 harian. Malah mereka segar, kelihatan segar, walaupun kerjanya berat sekalipun, tapi tenaganya tidak akan begitu terlihat terkuras gitu. Nah, itu yang penting niatnya. Apabila dia sudah berniat untuk puasa, habis itu waktu sahur dia berniat sahur walaupun dengan air putih saja, tapi dia berniat sahur untuk puasa, menjalankan puasa besok hari. Nah, itu dia akan bertahan walaupun besok sorenya dia makannya juga terlambat juga. Jadi mamanya dia berbuka saja lah, terus mungkin membatalkan puasa saja, seperti minum, makan mungkin juga roti atau apa sepotong, lalu mereka pergi sholat maghrib.
Atau mungkin bisa juga sepulangnya sholat maghrib baru bisa makan, atau baru makan nasi. Tapi juga makan waktu itu tidak bisa banyak-banyak, karena makan 3 suap saja rasanya udah kenyang. Jadi kita enggak selama bulan Ramadan ini memang sesuatu untuk makan itu tidak dipaksakan atau tidak memaksakan, atau mungkin juga ya ala kadarnya saja. Memang saat siang ada aja orang yang rasanya pengen makan apa saja waktu sudah berbuka nanti. Pengen ada kolak, makan kolak, ada air kelapa pakai es juga. Wah, rasanya semuanya mau dihabisin aja waktu buka. Tapi setelah sampai buka, dia membatalkan puasanya, mungkin dengan air putih saja, atau mungkin ada segelas teh manis hangat. Semua yang diangan-angankan siang itu hilang semuanya. Perut terasa kenyang saja, tenaga biasa-biasa saja. Jadi itu suatu fakta yang bisa kita lihat di sebagian besar orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi sahur pada bulan Ramadan tidak menyebabkan seseorang itu sakit, juga tidak menyebabkan timbulnya gejala-gejala diabetes atau penyakit usus atau lambung atau apa, tidak ada. Ini bagi orang yang menjalankan ibadah puasa benar-benar, menjalankan makan sahur dengan niatnya sempurna, dia tidak akan merasa membuat dia sakit atau apa. Sekalipun habis makan dia langsung tidur. Di waktu sholat subuh dia bangun lagi, enggak, tidak ada permasalahan. Nah, itu uniknya makan sahur. Juga makan sahur ini memang disunahkan. Apabila kita sudah baca niat sunnahnya, sekalipun hanya dengan air putih saja, insya Allah besoknya tenaga kita nggak akan kurang, tenaga kita nggak akan terkuras. Itu keajaiban Ramadan, teman-teman. Tapi bagi orang yang kurang sungguh-sungguh, ya bisa saja angan-angan itu tidak bisa dia tahan. Godaan-godaan siang itu menjadi beban jiwa yang sangat berat sekali bagi orang yang menjalankan yang sungguh-sungguh. Malah nggak terasa, walaupun mungkin makannya selama bulan Ramadan agak berkurang, walaupun mungkin berat badannya akan sedikit turun, tapi itu menyehatkan. Jadi itulah sekelumit keunikan makan sahur. Sepintas berlawanan dengan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Nah, ilmu kesehatan melarang, atau kalau bisa janganlah makan yang berat-berat di malam hari, karena pada malam hari itu proses seluruh dari proses tubuh kita akan beristirahat, termasuk juga lambung. Tapi selama bulan Ramadan proses itu terbalik. Waktu istirahat tidak akan diganti dengan siang, tidak. Waktu istirahat tetap malam. Tapi makan sahur itu tidaklah membuat seseorang itu sakit. Demikian teman-teman yang bisa kita urai hari ini. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.